Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi ibadi khobiron. Tabarakallazi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirojan wa qamaran muniron. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'asa haqqi basiron wa da'iya ilal haqqi bi izni sirojan muniron. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Baik, saya Muhammad Alwiardiansa. Saya akan menjelaskan ringkasan-ringkasan materi akidah. Baik, materi pertama yaitu tentang pengertian akidah. Akidah adalah akar. Definisi akidah. Akidah menurut bahasa ikatan atau kepercayaan yang kuat. Beriman dengan kepercayaan yang kuat terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Allah, rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah, hari akhir, qada dan qadar. Rububiyah. Rububiyah keyakinan kita bahwa hanya Allah yang mengatur alam jagat raya ini. Uluhiyah yaitu keyakinan kita bahwa semua ibadah yang kita lakukan hanya karena Allah. Umat Islam yang mendapatkan syafaat adalah mereka yang mengikuti sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kenapa di bumi ini ada banyak Tuhan yang disembah? Pada suatu hari ada seorang Badawi datang kepada Rasul. Maka Rasul bertanya kepada Badawi, "Berapa Tuhanmu?" Maka Badawi menjawab, "Satu, di atas dan di bumi." Maka Rasul pun bertanya lagi, "Jika engkau sakit, Tuhan mana yang engkau sembah untuk memohon kesembuhan?" Badawi menjawab, "Tuhan di langit." Maka orang tersebut masuk Islam. "Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin." Dan memiliki tanda-tanda hari akhir. Hari akhir memiliki ciri banyak. Satu, banyak terjadi peperangan. Dua, banyak terjadi perzinahan. Jika akhir sudah di depan mata, maka munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari barat ke timur. Toguk itu, maksudnya itu toguk itu Tuhan selain Allah. Tauhid akan mendatangkan ketenangan orang-orang yang imannya murni, mereka yang merasa aman dan diberi petunjuk. Siapa yang hari hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka surga baginya. Akidah sebagai tingkatan keimanan dan paling rendah adalah kita menyingkirkan duri-duri, pecahan kaca, dan lain-lain yang ada di jalan. Maka yang beriman tak akan menghalangi jalan orang lain. Akidah adalah prinsip keimanan. Baik, materi kedua yaitu dua kalimat syahadat. Suksesnya hidup atau matinya seseorang tergantung bagaimana ia meyakini kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah. Panjang buku Tuhan amalan seseorang itu sejauh mata memandang. Tuhan-Tuhan palsu harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita, karena di dunia ini tiada Tuhan selain Allah. Syarat-syarat diterimanya syahadat. Satu, al-ilmu. Kita harus meyakini dan memahami makna dari kata la ilaha illallah. Yang kedua, al-i'tiqad, yakin, yaitu yakin. Kita harus meninggalkan apapun yang membuat keimanan kita goyah. Yang ketiga, al-ikhlas, ikhlas. Yang keempat itu sidqu, jujur. Sebisa mungkin kita harus sidqu, yaitu jujur. Yang kelima, al-muhabbah, penuh rasa cinta. Yang keenam yaitu al-qabul, menerima atau ridho terhadap qada atau qadar yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dan terakhir, at-taqdim atau at-ta'ah, yaitu patuh atau tunduk. Kita harus patuh terhadap apa yang telah diharamkan Allah kepada kita. Ketika kita benar-benar mengesahkan Allah, kita harus menjauhi at-taghut, sesembah selain Allah. Kata togut diambil dari kata togo, yang artinya melampaui batas menurut Syekh Muhammad Tamimi R.A.
radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa togut itu ada banyak nama, yang paling besar ada 5. Satu, iblis laknatullah. Dua, barang siapa yang menyembah selain Allah dan dia ridho. Tiga, barang siapa yang mengaku mempunyai ilmu gaib. Empat, barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah. Orang-orang yang menghujat Nabi maka ia murtad. Kita harus mengimani apa yang dibawa oleh Nabi. Kita harus mengikuti Nabi dalam syariat Islam. Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengenali kepribadian Nabi, kita harus membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir, karena tiada lagi Nabi yang diutus Allah setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang pembatal tauhid. Kita harus mengetahui satu hal, terhindar dari yang membatalkan tauhid. Pentingnya kita mengetahui perkara-perkara yang membatalkan tauhid seseorang. 1. Melakukan perbuatan syirik. 2. Memiliki paham masuk pikiran diselipkan dengan pemahaman antiisme, anti Tuhan atau liberalisme, dan lain-lain, itu adalah syirik modern atau tipu daya. 3. Benar terhadap Rasulullah SAW. Maksudnya yang ketiga itu benci terhadap Rasulullah SAW, anti terhadap ajaran Rasulullah SAW, mengejek simbol-simbol Islam. 4. Sihir. Bisa berupa pelet supaya disukaimu atau supaya dagangan laris memakai pelet. 5. Beryakinan bahwa seseorang diizinkan keluar dari syariah Allah. Yang keenam, mengaku bisa melihat hal yang gaib. Yang ketujuh, menentang agama Islam, bertawasul dengan cara tidak disyariatkan. Boleh bertawasul tetapi dengan 3 syarat dengan cara yang disyariatkan. Tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan asmaul husna. Itulah salah satu pembatal tauhid. Oke, selanjutnya materi selanjutnya yaitu loyalitas akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Loyalitas akidah. Kita wajib mempunyai identitas sebagai seorang muslim. Al-wala berasal dari masdar kata waliyah yang artinya dekat. Al-bara, melepas diri dari kekufuran, cinta dunia, dan takut mati. Al-wan, dengan virus ini atau kemunafikan, umat Islam bisa lemah. Kesempurnaan iman itu ketika kita sudah bisa menyerahkan semuanya kepada Allah, mencintai, benci, memberi, dan sebagainya, itu semua karena Allah. Pada waktu itu Nabi pernah ditawarkan oleh kaum kafir Quraisy agar menyembah Tuhannya mereka selama 1 tahun, dan mereka juga menyembah Allah selama 1 tahun. Amir Kuwait, Amir Insania, negaranya memang kenal, namun negara Kuwait merupakan negara kaya. Islam tidak mengajarkan rasisme, fanatisme, akan tetapi kita menjaga hak-hak muslim hanya karena Allah. Loyalitas di dalam akidah akan melahirkan identitas, integritas keislaman kita. Baik, materi selanjutnya yaitu hari kiamat dan kehidupan akhirat. Meyakinkan adanya hari kiamat dan adanya kehidupan setelah itu di akhirat adalah salah satu bentuk keimanan. Tidaklah kiamat itu terjadi kecuali atas seburuk-buruknya makhluk. Artinya dalam kondisi kejahatan yang terjadi di tengah manusia ini, sehingga menjelang kiamat nanti nama Allah tidak disebut lagi. Beriman kepada hari kiamat bagian dari keimanan atau rukun iman. Kita sebagai orang yang beriman harus meyakini bahwa adanya hari kiamat dan hari pembalasan segala amal yang kita perbuat. Kelak di padang mahsyar manusia dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusyarun nas ala salasit toroik. Memiliki macam-macam, ada 3 macam, itu 1. Rokhibin, senang, bergembira atau bersedih. Ada 7 golongan yang akan langsung dinaungi oleh Allah. Salah satunya adalah seseorang yang mengaitkan hatinya dengan masjid. 2. Rohibin,
dalam keadaan ketakutan. Yang ketiga, wasnami ala bayrim, dalam keadaan berdoa di atas kendaraan dan sisanya ada yang sudah ditunggu oleh api neraka. Dan kita harus menyiapkan bekal untuk hari akhir. Hari menjelang akhir adalah seburuk-buruknya hari. La taqumu sya'ata illa ala sarara khalqi. Tiadalah kiamat itu terjadi kecuali atas seburuk-buruknya makhluk. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat orang munafik. Iman itu intinya kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga yakin dengan kebenaran yang dibawa Rasulullah SAW. Sifat munafik bagian dari hancurnya keimanan. Orang sejati ialah orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mereka tidak ragu karena keraguan adalah sifat munafik. Suatu perihal yang mengakibatkan akidah kita lemah yaitu sifat munafik. Sifat orang beriman itu tidak ada keraguan-raguan. Sifat-sifat orang munafik. 1. Hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi ia tidak sadar bahwa dirinya berada di zona kekufuran. 2. Pandai menipu dengan gaya penampilannya. Yang ketiga, pandai menyerah dengan perkataannya. Menurut hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu ayatul munafiqina salasun. Idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Sifat-sifat munafik terdiri 3 golongan yaitu apabila ia berkata ia berbohong, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan bila dipercaya dia hianati. Itulah salah satu sifat-sifat orang munafik. Materi selanjutnya yaitu bahaya pluralisme agama atau mencampur adukan agama. MUI mendefinisikan bahwa pluralisme adalah suatu bahan yang mengajarkan bahwa semua agama itu benar dan ajaran itu relatif, maka tidak boleh kita menganggap semua agama itu sama. Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi, namun tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Yang membawa paham pluralisme ke Indonesia adalah orang-orang liberal. Mereka mengambil dari kebudayaan yang ada di barat. Pluralisme sangat berpengaruh di agama Islam karena nanti akan menghilangkan keidentitas diri, bisa menjadi murtad tanpa disadari. Ciri-ciri paham pluralisme. 1. Mereka mengklaim bahwa semua agama itu sama, padahal agama yang paling benar adalah agama Islam. Jadi kita sebagai umat Islam hanya bisa toleransi. 2. Mereka mengklaim bahwa wacana ahli kitab sama ahli kitab dahulu sama sekarang beda. 3. Mereka mewacanakan toleransi agama tetapi dengan mencampur adukan pula dengan tujuan untuk kedamaian, padahal itu kesesatan. 4. Pernikahan berbeda agama. 5. Mengucapkan salam lintas hari raya atau salam lintas agama. Toleransi itu boleh dilakukan, tetapi harus tahu batasan. Apabila sudah menyangkut akidah atau ibadah, itu yang harus ditolak. Baik, itulah ringkasan-ringkasan materi akidah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan atau kalam-kalam saya. Karena yakni hadis riwayat Imam Tirmizi, setiap anak Adam pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat dari kesalahannya. Ada juga hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Allah menghapuskan dari umatku dosa ketika mereka dalam keadaan keliru, lupa dan dipaksa. Qala Rasulullah SAW, kullu ibni Adam khatta'un khairu khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertaubat dari kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Mohon maaf, mohon undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.